Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gubika, Gudang Bikin Karya. Oke, teman-teman, hari ini kita tidak akan membuat tutorial dulu ya, jadi nggak ada DIY dulu. Tapi hari ini kita akan membahas senjata utama saya ya. Jadi ini salah satu senjata saya dalam membuat karya. Di sini kita akan bahas lebih dalam, lebih detail mengenai dinamo ya. Dinamo atau motor DC. Ya, di sini saya punya 3 model. Nanti kita akan kupas secara lengkap. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini sudah ada 3 jenis dinamo ya atau motor DC. Ada 775, 795 dan 895. Oke, nanti kita akan bahas, kita akan kupas satu-satu secara detailnya. Sebelum saya mulai, jadi motor DC ini adalah jenis dinamo yang paling banyak ya, yang saya temui banyak digunakan untuk peralatan-peralatan power tools ya. Ada yang menggunakan untuk bor, untuk mesin potong, table saw ya, untuk router, dan masih banyak lagi variasi lainnya ya. Jadi memang ini salah satu jenis dinamo yang bisa dibilang powerful ya untuk peralatan-peralatan pertukangan. Oke. Di sini ada 3 model ya, sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi. 775, 795 dan 895. Oke. Apa perbedaannya dari ketiga jenis dinamo ini? Namun sebelum kita lanjut ke situ, mungkin terlebih dahulu saya ingin kita memperkenalkan dulu ya bagian-bagian dari dinamo itu sendiri ya, atau motor DC itu sendiri. Nah, ini saya punya contoh sampel dinamo pertama kali yang saya gunakan, dan sekarang kondisinya sudah terbakar ya, karena waktu itu saya masih awam banget ya dengan perdinamoan. Akhirnya saya belum tahu banyak tentang apa itu motor DC, terus bagian-bagiannya ini namanya apa-apa aja dan bagaimana cara meningkatkan kecepatan dan lain-lain ya. Nah, jadi ini model yang pertama kali saya gunakan tipe 775 ya. Tipe 775. Kalau teman-teman lihat video saya yang ini ya, ini yang saya gunakan saat pembuatan DIY table saw saya ya. Jadi dinamo inilah yang saya gunakan saat itu. Nah, pertama teman-teman, kalau kita bongkar dinamonya ini, nah kita mulai dari casingnya dulu ya. Jadi di bagian luar ini adalah bodi dari dinamo. Kalau istilahnya ya ini disebut stator ya. Stator itu dari bahasa statis, berarti dia tetap, jadi nggak akan bergerak. Jadi posisi ini akan pada tempatnya ya. Jadi ini yang nggak bergerak. Oke, sebelum kita lanjut, jadi saya mau disclaimer dulu bahwa saya ini bukan ahli di bidang perdinamoan ya atau elektromagnetik, dan saya juga nggak punya keilmuan di situ. Tapi ini benar-benar saya ingin sampaikan sesuai dengan pengalaman saya saja ya. Jadi apa yang saya tahu, kalau ada yang salah mohon dikoreksi untuk perbaikan saya juga dan untuk informasi kepada saya juga. Oke, jadi begitu kita lihat bodinya seperti ini, di bagian dalam ini ada semacam magnet ya. Jadi di sini ada magnet, ada 2 ya. Biasanya ini kutub utara dan kutub selatan. Dan di sini ada penjepit. Di bagian sini ada penjepit yang memisahkan keduanya. Ya, jadi magnet ini saling bertolak ya. Jadi saling tolak-menolak, jadi dibuat seperti ini. Nah, terus bagian yang lain, nah ini namanya rotor ya. Rotor itu mungkin bisa dibilang armatur kalau teman-teman tukang pada tahunya mungkin armatur. Nah, tapi kalau di bahasa dinamonya, bagian-bagian dari dinamo ini disebut rotor ya. Rotor inilah yang akan bergerak. Jadi rotor inilah yang nanti akan berputar, karena di sini ada bearing ya. Jadi dia dilengkapi dengan bearing. Jadi dialah yang akan berputar nantinya. Posisinya nanti akan masuk ke sini. Nah, sementara yang magnet tadi ini pasti akan tetap di tempatnya, dan yang berputar adalah yang ini, rotornya ya. Nah, kalau kita pecah lagi, jadi rotor itu terdiri dari beberapa bagian ya.
Ini kalau satu body seperti ini kita sebut rotor. Tapi di sini ini ada beberapa part-part lagi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bagian atas ini ada bearing ya atau laher ya, mungkin teman-teman tahu bearing atau laher. Nah, ini dia posisinya di sini. Terus yang besi ini disebut shaft atau as dari dinamo itu sendiri. Lalu kemudian di sini ada semacam lempengan-lempengan besi. Nah, ini tujuannya nanti untuk rumah atau tempat untuk melilit dari kawat tembaga ini. Ya, di sini ada kawat tembaga yang dililit di dalam bodi besi, plat besi ini ya. Nah, terus di bagian sini, di sini ada lagi semacam kepingan-kepingan atau lempengan-lempengan besi. Ini disebut komutator ya, komutator. Nanti bagian ini adalah tempat untuk menempelnya karbon brush ya. Jadi ini ada karbon brush. Nanti di sini bagian komutator inilah yang akan dijepit nanti oleh karbon brush ya. Nah, bagian yang memegang karbon brush ini disebut terminal ya, dimana dua bagian ini nanti yang akan disambungkan ke power supply ya. Jadi dayanya akan masuk lewat sini, akan dialirkan melalui karbon brush ini, dan akan diberikan dayanya melalui komutator ini atau lempengan-lempengan plat besi ini ya, sehingga nanti akan menimbulkan medan magnet lagi untuk ini, sehingga dia akan berputar ya kan. Sementara ini akan tetap dan ini akan terus berputar jika diberikan daya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, biar teman-teman bisa memahami nanti. Oke, terus di bagian yang lain ini ada kipas ya, cuman ini sudah gosong ya teman-teman, sudah terbakar. Ini adalah kipas yang akan dipasang di bagian sini untuk mendinginkan dinamo tersebut ya. Oke, kita simpan dulu part-part yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman tanya kira-kira yang paling bagus itu yang mana? Apakah 775, 795 atau 895? Oke. Nah, kalau menurut saya ya, jadi oke, kita bahas dulu ya satu-satu ya. Kalau 775 ya, 775 ini sesuai dengan yang saya contohkan tadi, ini juga adalah model 775. Jadi kekurangannya itu adalah dia hanya menggunakan satu bearing saja, cuma di bagian depan. Nah, cuma di bagian sini ya. Ini kepalanya ya. Jadi cuma bagian depan saja ada bearing. Jadi dia cuma single bearing. Nah, dampaknya apa kalau hanya sekedar satu bearing? Jadi begitu teman-teman ingin memanfaatkan dinamo ini dan memberikan daya yang cukup tinggi, nanti kecepatannya akan berputar sangat kencang ya. Jadi akan sangat terhambat karena bearingnya ini hanya satu, cuma di bagian atas saja ya. Sementara di bagian bawah atau di bagian belakangnya ini bukan bearing ya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi dia kayak semacam ring besi aja, dimana itu lama-kelamaan dia akan seret seperti ini. Jadi susah untuk berputar karena dia nggak punya bola-bola atau kelereng-kelereng kecil itu ya, yang seperti ada di bearing ya. Ini nggak punya dia. Jadi sangat besar kemungkinan dia akan macet ya, lama-lama kelamaan nanti akan macet, dan bukannya malah membantu berputar dari shaftnya ini, tapi dia malah menggesek ya, karena dia nggak bergerak teman-teman. Jadi dia tetap di tempatnya ya. Jadi lama-kelamaan ini akan aus, bagian shaft yang belakang ini nanti akan terkikis. Nah, karena ini bukan bearing, cuma ring biasa saja. Nah, kelemahannya di situ ya kalau yang 775. Untuk masalah kecepatannya, jadi cepat mana sih berputar, apakah 775, 795, apa 895? Nah, balik lagi. Kalau berbicara masalah kecepatan, ya itu sangat ditentukan dari jenis lilitan yang digunakan. Ya, jadi ukuran diameter lilitan yang seperti ini. Bentar. Nah, itu sangat dipengaruhi oleh ukuran diameter lilitan yang digunakan di sini. Nah, sebagai contoh ini saya punya dua jenis ya. Nah,
punya saya dinamo ini bawaan aslinya yang pertama banget itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, dia sangat kecil ya. Ini coba kita ukur. Nih kalau diukur ketebalannya cuma 0,2 mili, sangat kecil ya. Makanya mungkin kenapa dia langsung terbakar, hangus, karena ini sangat kecil. Nah, dan perlu teman-teman ketahui, semakin kecil lilitan yang digunakan, maka akan mengakibatkan semakin panas. Jadi dinamo ini akan cepat panas karena lilitannya ini tidak begitu kuat untuk mengalirkan arus atau dayanya ya. Makanya ini sangat cepat panas dan lama-kelamaan akan terbakar seperti ini. Nah, ini kejadiannya yang saya rasakan, saya alami. Akhirnya ini hangus dan saya ganti ya. Akhirnya saya ganti dengan lilitan yang lebih besar. Nah, dengan mengganti lilitan yang diameternya lebih besar, nah diameternya ini kalau kita mau ukur, ini saya punya sampelnya. Ini coba kita ukur. Ini saya ganti di maksimal 0,8 ya. Jadi lilitan yang saya gunakan ini adalah 0,8 mili. Jadi itu termasuk salah satu kawat yang paling besar ya yang saya temui di dinamo. Nah, makanya dengan ukuran diameter yang lebih besar tentu akan menghasilkan kecepatan. Yang pertama adalah menambah kecepatan putar nanti dari dinamonya. Yang kedua adalah meminimalisir panas ya. Jadi akan tidak mudah panas jika menggunakan yang lebih besar diameternya. Terus selanjutnya tentu akan menambah daya tahannya juga, atau ketahanan terhadap beban, atau bisa disebut torsinya ya. Jadi makin gede dinamo kawat tembaganya, maka makin cepat dan tidak mudah panas, dan juga torsinya akan semakin bertambah. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, beda halnya dengan dua dinamo yang lain di sampingnya ini ya. Nah, 795 ini kalau kita ukur secara body ya, ini diameternya sama ya teman-teman. Antara 795 dan 775 ini diameter dinamonya itu sama persis ya teman-teman, nggak ada bedanya. Nih coba kita ukur ya. Kalau nggak salah itu diameternya itu ada di 41,5 ya. Coba kita ukur yang satunya. Nah, sama ya, 41,5. Jadi ukuran diameternya itu sama persis. Bedanya di mana? Ya, kalau mau lihat bedanya itu ada di panjang bodinya. Bedanya ada di panjang ya. Jadi ini 775, coba kita ukur dulu. Panjang bodinya itu, nih teman-teman bisa lihat, 66,3 775 ya. Sementara yang ini 795 ada di 70,2 ya, beda ya. Dilihat saja sekilas seperti ini udah terlihat jelas bedanya ya, lebih panjang 70,2 dan ini 66,2 ya, jadi beda 1 cm ya. Nah teman-teman kalau tanya lagi yang membedakannya apa ya, di sini letak utamanya ya. 795 ini itu sudah menggunakan double bearing ya, sudah ada dua teman-teman ya. Jadi dia punya laher atau bearing di bagian atas dan dia juga punya di bagian bawah ya. Jadi dia ikut berputar teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, bagian dalamnya itu ikut berputar. Jadi ini ada laher juga di sini, ada bearing juga di sini. Jadi dia double bearing di depan dan di belakang ada. Nah dampaknya apa kalau punya double bearing seperti ini? Artinya ini siap sangat dinamo yang siap untuk diberikan kecepatan yang tinggi sekalipun. Jadi kalau teman-teman butuh kecepatan yang tinggi, teman-teman sebaiknya menggunakan tipe 795 ini ya, karena dia menggunakan double bearing. Nah pasti akan lebih leluasa untuk berputar karena memang dia ada dibantu dengan dua bearing di atas dan di belakang gitu ya teman-teman. Nah beda halnya dengan ini. Tadi ya saya sudah sebutkan, nanti dia hanya akan kegesek di bagian belakang sini. Jadi dia akan shaftnya ini akan tergesek
Kalau ini lebih membantu untuk berputar karena dia ada bearing lagi di belakang. Oke, terus nah, sudah tahu ya bedanya antara ini 775 dan 795. Sekarang 895 istimewanya apa gitu kan. Nah, teman-teman lihat ya. Kalau 895 ini itu ukurannya jauh lebih besar, teman-teman. Ya, coba kita bandingkan lagi ya. Ya, ini tadi kan sama ya dengan 775 itu ukurannya sama persis. Nah, bagian depannya 41,5 tadi ya. Nah, kita ukur lagi yang 895. Dia di 47,3 ya. Jadi selisih 6 sen berapa ya? Selisih sekitar setengah 7 mili ya. Ya kurang lebih lah seperti itu ya. Nah, dia itu lebar dan ini panjangnya ya. Untuk panjang bodinya itu beda tipis ya. Mungkin kisaran selisih 3 mili aja ya. Nah, cuma beda di ukurannya saja. Jadi ukuran bodinya ini, diameternya ini beda. Ini lebih besar dan ini lebih kecil. Ya kan? Tapi kesamaannya adalah dia sama-sama menggunakan double bearing. Jadi di bagian atas 895 ini juga dia sudah punya bearing dan di belakang pun juga dia punya. Ya, tapi kalau yang saya lihat secara sekilas bearing yang di belakangnya itu dia lebih besar ya. Ya, ini kalau saya nggak salah lihat ya. Coba lihat ya perbandingannya. Nih. Ini bearing bagian belakang ya, kelihatan ya. Jadi bearing yang di 895 ini lebih besar daripada yang ini. Tapi setidaknya dia sudah sama-sama menggunakan double bearing. Nah, itu dia kelebihannya apa untuk 895? Tentu dia memiliki bodi yang lebih besar tadi. Dengan bodinya yang besar itu, dia memiliki magnet ya. Jadi dia memiliki medan magnet tadi. Ini saya coba saya contohin. Saya cabut lagi ya yang di 775. Nah, medan magnetnya itu dia lebih besar, teman-teman. Medan magnetnya ini lebih tebal dan lebih lebar lagi dari yang ini. Ini cuman saya nggak bisa buka ya. Nah, ini lebih besar di dalamnya. Artinya apa? Berarti kekuatan yang dihasilkan oleh medan magnet ini itu tentunya lebih kuat. Artinya apa? Nanti putarannya ini itu pasti akan semakin kuat ya. Bukan kecepatannya ya, tapi dia akan lebih kuat di ketahanan bebannya atau torsinya. Ya, jadi untuk diajak bekerja keras ini pasti sangat lebih unggul daripada 795. Daripada 795 karena dia punya power atau ketahanan terhadap beban pasti akan lebih besar karena medan magnetnya itu lebih besar. Ya. Kalau untuk masalah kecepatan tadi itu hanya terletak di ukuran diameter kawatnya saja. Jadi kalau teman-teman menghendaki putaran yang lebih kencang, ya udah silahkan tinggal diganti saja lilitan kawat tembaga yang ada di dalam. Ya, biar nggak mudah panas dan punya torsi yang lebih kuat. Nah, cuman secara harga nih kita bahas masalah harga ya. 895 ini lebih mahal ya, harganya itu tentu lebih mahal dari 795 dan 775. Untuk kedua ini 775 dan 795 itu harganya tidak berbeda jauh ya. Kisaran cuma mungkin beda 50 ribuan ya. Nah, 775 ini di pasaran saya lihat harganya ada di 110 ribu ya. Ya, ada yang dari 100 ribu lah. Kisaran dari 100 ribu sampai 120 untuk 775 ini sendiri. Bahkan mungkin ada yang masih 90 ribuan ya. Nah, sementara 795 ini harganya mungkin ya beda-beda tipis. Mungkin di kisaran kurang dari 150 ribu lah. Ya, harga 795 ini. Sedangkan ini 895 ini harganya itu kurang lebih, kalau nggak salah dia di 200 ribuan ya teman-teman. 200 ribu atau menyentuh sedikit 200 ribu kurang dikit ya. Nah, tentu beda di harga doang ya. Tapi kalau teman-teman punya budgetnya 100 ribuan ya tentu saya sarankan pilih yang 795 aja. Karena ini sangat putarannya itu sangat cepat ya. Bisa diandalkan karena dia punya double bearing.
Beda dengan 775 pasti akan tergesek doang nanti lama-lama. Jadi kalau sekalian mau beli, saya sarankan yang terjangkau harganya dan beda selisih dikit dari 775, mending pilih yang 795 saja ya. Tapi kalau teman-teman memang hobi dan ingin mencoba lagi yang lebih gahar lagi, ya silahkan beli yang 895. Tapi dengan 795 pun sebenarnya udah sangat mumpuni ya. Ini karena kebetulan saya memang punya juga, jadi saya gambarkan di sini ya, saya bandingkan antara ketiganya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Oke, bentar. Jadi masih ada satu lagi ya yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Untuk shaftnya ini ya, jadi asnya ini ukurannya 5 mili ya teman-teman. 5 mili, tiga-tiganya ini sama. Cuman di pasaran itu ada dua model ya. Ada yang menggunakan bulat seperti ini, ada yang asnya bulat seperti ini, dan ada juga yang menggunakan asnya model D, model tipe D seperti ini. Biasanya disebutnya D Axis. Nah, ini hilang setengah kalau dia teman-teman. Nah, tapi menurut saya ya, model yang seperti ini, yang tipe D, model D seperti ini tentunya sangat lebih kuat untuk memegang kalau kita udah masukin pulley ya, masukin pulley-nya ke sini, karena dia pasti akan menekan secara tegak lurus di sini. Jadi kemungkinan dia akan slick itu udah kecil kemungkinannya untuk bisa tergesek lagi atau bergerak lagi. Pasti akan kekunci, benar-benar kekunci di sini nih. Jadi nggak akan bergeser lagi pulley-nya nanti. Beda halnya dengan bulat seperti ini. Ini kemarin saya agak kesulitan untuk membuka pulley yang sudah saya pasangkan di sini karena dia mungkin karena bebannya besar yang waktu saya gunakan untuk motong, jadi dia sedikit terkikis di bagian ini, dan saat saya ingin mengeluarkan pulley tersebut, nah saat saya ingin mengeluarkan pulley ini saya kesulitan karena dia seolah-olah kayak udah kejepit di sini karena ininya udah bikin jalur sendiri ya. Pas saya cabut agak susah. Nah makanya beda hal kalau modelnya seperti ini sangat gampang untuk menariknya keluar karena dia modelnya D seperti ini. Nah, masukinnya pun juga gampang. Nah, ini sangat lebih tahan ya model yang tipe D. Tapi itu sebenarnya pilihan ya teman-teman, tergantung sukanya yang mana. Tapi kalau menurut saya sangat lebih kuat untuk megang di tipe D seperti ini. Nah, itu versi saya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari dan ingin mengetahui lebih detail mengenai dinamo. Ini saya sudah berikan gambaran 3 jenis dinamo yang paling sering digunakan, tetapi yang paling banyak digunakan dan paling worth it adalah 795 dibandingkan 775 ya. Nah, tadi sudah saya paparkan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Gubika.